Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya. Oke, gimana kabar kalian, anak-anak sekalian? Gimana sih kabar kalian? Tentunya baik semua kan? Semoga semuanya itu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita itu akan membahas tentang apa? Ada yang tahu belum? Belum tahu ya? Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi itu berkurangnya jumlah suatu reaksi dalam satuan waktu dan bertambahnya jumlah hasil reaksi dalam satuan waktu. Setelah kita mengetahui pengertian laju reaksi, kita itu akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu laju reaksi. Faktor-faktor laju reaksi itu ada 4. Yang pertama itu suhu, yang kedua itu konsentrasi, yang ketiga itu luas permukaan, yang keempat itu katalis. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan melakukan suatu percobaan yang sederhana bersama-sama ya. Yang pertama itu suhu. Nah, bahan-bahan dan alat yang kita gunain itu adalah 2 gelas air minum yang biasa kita gunain untuk minum, terus air panas dan air putih biasa ya, air dingin, terus dan juga gula sama sendok. Pertama-tama kita akan ngelakuin air putih yang biasa ini kita tuangin ya, sama air panas ya, udah saya tuang. Oke. Terus kita masukin gula setengah sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Terus dimasukin juga ke air biasa ya, lalu kita aduk. Setelah kita aduk itu pada air panas dia itu lebih cepat larut, sedangkan di air dingin dia lama larutnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena suhu pada air itu sangat mempengaruhi dalam faktor laju reaksi. Karena semakin naiknya laju reaksi, maka partikel yang ada di dalam air ini dia akan lebih aktif untuk bergerak, sehingga tumbukan laju reaksinya itu semakin besar. Yang kedua itu konsentrasi. Nah, bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan itu ada 2 gelas botol air mineral, sendok, 2 buah balon, cuka dapur atau cuka makan, dan soda kue. Nah, langkah-langkah yang pertama itu masukin satu botolnya, masukin. Hal yang pertama kita lakuin itu masukin cukanya itu ke dalam 2 botol ini dengan perbandingan 1:2, sini 1 dan sini 2. Oke. Setelah kita masukin cuka makannya ke dalam botol dengan perbandingan 1:2, lalu kita masukin air, tapi dengan ukuran yang sama ya. Oke, udah pas. Lalu langkah selanjutnya kita masukin soda kue itu ke dalam balon ini. Setelah dimasukin, langsung diletakin dalam tutup botol ini ya. Kita masukin nih. Setelah ini kita tuangin seperti ini. Secara bersama-sama tuangi dan isinya tuh ke dalam gini ya. Setelah kita tuangin nih isi dari soda kuenya itu, bisa dilihat nih, balon yang warna merah sama balon yang warna kuning itu lebih gede yang merah. Kenapa hal itu terjadi? Karena ini dipengaruhi oleh, ini itu ditandai dengan konsentrasi ya. Nah,
Semakin besar konsentrasi dalam suatu larutan, maka semakin besar pula laju reaksi yang dihasilkan. Yang ketiga, faktor luas permukaan. Nah, bahan-bahan sama alat-alat yang dengan itu gelas lagi, 2 gelas, terus sendok, cangkang telur yang kasar sama yang udah halus, yang hancurnya itu halus, terus cuka dapur sama air. Nah, langkah yang pertama itu masukin cuka itu 2 sendok ke dalam gelas masing-masing gelas. Setelah itu masukin air dengan ukuran yang sama. Sudah ya. Lalu masukin dengan telur yang lebih halus itu ke dalam gelas. Dan cangkang telur yang kasar itu dimasukin juga. Ditunggu dalam beberapa menit. Oke. Setelah kita menunggu beberapa menit, hasilnya itu akan terjadi seperti ini. Yang dia luas permukaannya lebih kecil itu reaksinya itu lebih cepat. Nah, sedangkan yang luas permukaannya lebih besar itu reaksinya lebih lambat. Hal ini terjadi karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel semakin sering terjadi sehingga reaksi berjalan cepat. Faktor yang terakhir, yang keempat, itu ada katalis. Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan itu ada sendok, ada cuka makan, ada pemutih, ada gelas air mineral 3 buah. Lalu langkah-langkah yang pertama itu dimasukin pemutih pada wadah yang pertama sama ketiga. Oke, ukurannya sama. Lalu ditambahin cuka itu pada gelas kedua sama gelas ketiga dengan ukuran yang sama. Kita tambahin gelas ketiga, lalu di gelas kedua. Nah, setelah itu kita masukin peniti satu persatu. Oke, sudah. Tunggu beberapa menit. Baiklah, didapatkan hasilnya itu bahwa pemutih itu mengandung natrium hipoklorit, sedangkan cuka itu mengandung asam asetat. Nah, dari percobaan yang keempat ini dengan faktor mempengaruhi katalis, bahwa pada gelas ketiga yang berisi dengan pemutih dan cuka itu menyebabkan penitian di dalamnya itu berlangsung secara berkarat tuh. Ini dapat mempercepat proses laju reaksi. Oke, percobaan kita selesai ya. Nah, dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi itu dapat terjadi melalui dengan faktor-faktor suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalis. Nah, semoga dari percobaan tersebut ini kalian dapat memahami materi laju reaksi ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.